Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Al-Abror dengan NIM 221020033 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kaidah ketujuh dari kitab Usul Tafsir wa Qawaidu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Usul Tafsir wa Qawaidu. Di sini saya akan menjelaskan kaidah yang ketujuh yang menjelaskan tentang cara Al-Quran menegaskan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatu As-Sabi'atu fi tariqatil Quran fi takriri nubuwati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah ketujuh menjelaskan tentang cara Al-Quran menegaskan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadzal aslu al-kabiru qaddarahu Allah fi kitabih bit-turuki al-mutanawwi'ati allati ya'rifu biha kamal sidqihi. Allah mengungkapkan pentingnya ajaran ini di dalam Al-Quran dengan berbagai cara yang menunjukkan kebenaran dan kesempurnaan ajaran Nabi Muhammad SAW. Fa akhbara annahu saddaqal mursalin wa da'a ila ma da'u ilaihi. Allah memberitakan bahwa ajaran ini membenarkan para rasul dan mendukung apa yang mereka serukan. Wa anna jami'al mahasinil lati fil anbiya'i hiya fi Muhammad, dan sesungguhnya seluruh kebaikan yang ada di para nabi semuanya ada pada Nabi Muhammad. Wa ma nuhizu anhu minan nawaqis wal uyubi fa Muhammadun aulahum wa haqquhum bihadat tanzih. Dan segala kekurangan serta cacat yang dibersihkan dari para nabi, maka Nabi Muhammad lebih utama dan lebih berhak untuk dijauhkan dari hal-hal tersebut. Wa anna syari'atahu muhaiminatun ala jami'i syara'i wa kitabuhu muhaiminun ala kullil kutubi. Syariatnya mengungguli semua syariat lain dan kitabnya mengungguli semua kitab. فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها في هذا الكتاب وهذا الدين وفاقوا عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. Semua kebaikan agama dan kitab telah dikumpulkan dalam Al-Quran dan agama ini, yang bahkan melampaui dengan kebaikan dan sifat yang tidak ditemukan dalam kitab lain. وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقات بل لم يجفع الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah menegaskan kenabian Nabi Muhammad bahwa ia adalah seorang yang ummi atau buta huruf. Ia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang memahami kitab-kitab sebelumnya. Bahkan, dia tiba-tiba muncul membawa Al-Quran yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh manusia ataupun jin, meskipun mereka saling membantu. Wa annahu muhalun ma'a hadza ay yakuna min tilqa'i nafsihi au matqulun أو متوهم فيما جاء به وعاد في القرآن وأبدا في هذا النوع. Juga mustahil dengan kondisi ini jikalau ajaran tersebut datang dari dirinya sendiri atau merupakan hasil karangannya, melainkan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي. Allah menegaskan kenabian Nabi Muhammad dengan cerita kisah-kisah para nabi sebelumnya secara rinci dan yang tidak bisa diragukan oleh siapapun. Dia menyatakan bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui hal ini kecuali melalui wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Famathalan qauluhu ta'ala lima dzukira qissatu Musa matulatan. Sebagaimana contoh ketika Allah menyebut kisah Nabi Musa secara rinci.
dalam surah Al-Qasas ayat 44 disebutkan, wa ma kunta bijanibil ghurbi idh qadayna ila Musal amra, yang artinya, dan kamu tidak berada di sisi barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Nabi Musa. Surat Qasas ayat 44. Wa qawluhu wa ma kunta bijanibi turi idh nadaina walakin rahmatan mir rabbik. Kemudian pada surah Al-Qasas ayat 46 disebutkan, dan kamu tidak berada di sisi gunung Tur ketika kami memanggil Musa, tapi kami mengutusmu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Kemudian wa ma fi qawlihi wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Pada surah Ali Imran ayat 44 disebutkan, dan kamu tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam, dan kamu tidak bersama mereka ketika mereka berselisih. Walima dzikru qissati Yusuf wa ikhwatihi maqulatan qala wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dalam surah Yusuf ayat 102, ketika menyebut kisah Yusuf dan saudara-saudaranya secara rinci, Allah berfirman, dan kamu tidak bersama mereka ketika mereka sepakat atas urusan mereka dan mereka merencanakan. Jadi poin pada paragraf ini adalah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bersama mereka ketika kejadian itu terjadi. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad bisa menjelaskan cerita itu tidak mungkin kecuali dari wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil umur wal ikhbaratu al-mufassalatu allati yafsilha tafsilan lam yutamakkan ahlul kitabi alladzina fi waqtihi wala ba'dahum ala takdzibihi fiha wala mu'aradah. Kisah-kisah rinci yang seperti ini tidak mungkin bisa didustakan dan ditentang oleh ahli kitab pada zamannya maupun ahli kitab pada zaman setelahnya. Min akbaril adillah ala annahu Rasulullah haqqan, dan ini membuktikan bahwa dia memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yuqarriru nubuwwatahu bi kamali hikmatillah wa tamami qudratihi. Dan pada suatu saat, pada suatu ketika, Allah menegaskan kenabiannya melalui kesempurnaan hikmahnya dan kekuatannya yang sempurna. Wa anna ta'yidahu li rasulihi wa nasrahu ala adaihi wa tamkinihi fil ardi muwafiqun ghayatal muwafaqati li hikmatillah. Dan dengan mendukung Rasulnya, mengalahkan musuh-musuhnya, dan memberikan kekuasaan di bumi yang sangat sesuai dengan hikmah Allah. Wa anna man qadaha fi risalatihi faqad qadaha fi hikmatillah wa fi qudratihi wa kadzalika nasrahu wa ta'yiduhu al-bahiru 'ala al-umamil ladzina hum aqwa ahlul ardi min ayati risalatihi wa dillati tauhidihi kama huwa zahirun lil muta'ammilin. Demikian juga kemenangan dan dukungan yang diberikan Allah atas umat-umat yang kuat adalah tanda kerasulan dan bukti keesaannya yang jelas bagi mereka yang merenungkannya. Wa taratan yuqarriru nubuwwatahu wa risalatahu bima hazahu min awsafil kamali wa ma huwa alaihi min al-akhlaqil jamilati wa anna kulla khulqin 'alin samin fali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min a'lahu wa akmaluh. Pada suatu saat, pada suatu ketika, Allah juga menegaskan kenabian dan kerasulannya melalui kesempurnaan sifat-sifat dan akhlak yang mulia, di mana setiap sifat luhur dan agung terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin izmati sifatihi wa faqat nu'utahu jami'al khalqi alladhi a'laha sidqa. Alaysa hadha akbarul adillati ala annahu rasul rabbil alamin wal mustafa al-mukhtar minal khalqi ajma'in. Sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna adalah bukti terbesar bahwa dia adalah Rasul Tuhan semesta alam yang terpilih dari bukankah
Bukti yang seperti ini telah menunjukkan bahwa dia memang benar-benar utusan Allah yang diutus dan yang terpilih dari seluruh makhluk yang lain. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah tentu saja iya. Wa taratan yukarriruha bima huwa mawjudun fi kutubil awwalin wa bisyaratil anbiya'i wal mursalin imma bismihil ilmi au bi awsafihil jalila wa awsafi ummatihi wa awsafi dinihi. Dan pada suatu ketika Allah juga menegaskan melalui apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu dan berita gembira dari para nabi dan rasul, baik melalui nama atau sifat-sifat agungnya atau sifat umumnya dan sifat-sifat agamanya. Wa taratan yuqarru risalatahu bima akhbara bihi minal quyubil madiyah wal quyubil mustaqbalah allati waqat fi zamanihi wallati la tazalu taqa'u fi kulli waqtin. Falaula al-wahyu ma wasala ilaihi syai'un min hadha wala kana lahu wala li ghairihi tariqun ilal ilmi bihi. Dan pada suatu ketika Allah menegaskan kerasulannya melalui berita tentang masa lalu dan berita tentang masa depan yang akan terjadi pada zamannya, atau yang telah terjadi pada zamannya, atau yang terus terjadi hingga saat ini, yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan mengetahui wahyu yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa taratan yukarriruha bihifdhihi iyyahu asmat lahu minal khalqi ma'a takalibil a'da'i wa du'tihim alaihi wa wajadahum fil iqa'i bihi bikulli ma fi us'ihim wallahu ya'simuhu wa yamna'uhu wa yansuruhu wa ma dzaka illa li'annahu rasuluhu haqqan wa aminuhu ala wahyi. Dan pada suatu ketika Allah menegaskan melalui penjagaan dan perlindungannya dari gangguan orang-orang, meskipun musuh-musuh berusaha keras untuk mencelakakannya dengan berbagai cara. Allah melindungi dan menolongnya karena ia adalah Rasulnya yang sebenarnya dan yang ia amanahi atas wahyunya. Wa taratan yuqarriru risalatahu bi dzikri 'izmati ma jaa'a bihi wa huwa al-Qur'an alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Surah Fussilat ayat 42. Dan pada suatu ketika Allah menegaskan kerasulan melalui keagungan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu tidak ada kebatilan yang datang kepadanya dari depan maupun belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah menantang musuh wa tahadda 'adahu wa man kafara bihi ayyatu bimithlihi bi'ashri suwarin mithlihi au bisuratin wahidah fa'ajazu wa nakasu wa ba'u bil khibati wal fashli wa hadzal qur'anu akbaru adillati risalati wa jalluha wa ammuha. Allah bahkan menantang musuh-musuh dan orang-orang yang tidak percaya untuk mendatangkan 10 surat yang serupa atau minimal 1 surat yang serupa. Maka mereka gagal dan tidak bisa melakukannya. Maka Al-Quran ini merupakan petunjuk yang paling besar, petunjuk yang paling utama bahwa dia atau Nabi Muhammad adalah memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taratan yuqarru risalatahu bima zuhara ala yadayhi minal mu'jizat wa ma ujriya lahu minal khawariqi wal karamatid dali ala wahidin bimufradihi minha. Dan pada suatu ketika Allah juga menegaskan melalui mukjizat yang muncul dari tangannya dan mukjizat-mukjizat bagi Nabi seperti keluar biasaannya dan karamahnya, yang masing-masing sendiri adalah bukti besar bahwa dia adalah Rasulullah yang sebenarnya. Fa kaifa idza ijtama'at, maka bagaimana jika digabungkan bahwa sesungguhnya ala annahu Rasulullah shadiq al-masduq alladzi wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Maka bagaimana jika digabungkan bahwa memang Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang benar, yang dibenarkan, dan dialah wa ma yantiqu 'anil hawa, tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemampuan hawa nafsunya, menurut kemauan hawa nafsunya, in wa illa wahyu yuha, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hal ini sebagaimana tersurat dalam surah An-Najm ayat 3-4. Wa taratan yuqarriruha bi'azimi shifqatihi 'alal khalqi wa hanwihi al-kamil
على أمته وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه لم يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. Dan pada suatu ketika Allah menegaskan kerasulannya melalui belas kasihnya yang besar terhadap umat manusia dan kasih sayang yang sempurna terhadap umatnya. Dia adalah yang paling penuh kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman, dan tidak ada yang lebih penuh belas kasih dan kebaikan kepada umat manusianya daripada dia, dan bukti-bukti itu jelas terlihat. Fahadhil umur wa turuq alladhi aktsarallahu min dzikriha fi kitabihi maqarraha bi ibaratin mutanawwi'ah wa ma'ani mufassalah wa asalib ijabiyyah wa amthilatuha tafuqul 'adda wal ihsa wallahu a'lam. Maka semua hal ini dan cara-cara yang disebutkan Allah dalam Al-Quran telah ditegaskan dengan berbagai ungkapan, makna yang rinci, dan gaya yang menakjubkan, yang jumlahnya melebihi batas hitungan. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah Maha mengetahui dengan segala kebenaran. Demikian kaidah yang ketujuh dari kitab Usul Tafsir wa Qawaidu. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.